Selamat pagi, siang, atau sore, Pak. Kami dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok akan mempresentasikan mengenai supply chain strategi. Anggota dari kelompok ini terdiri atas saya sendiri, Justinus Dias dengan NPM 1906100095 dan Marcelinus Arya dengan NPM 1906100231. Untuk yang pertama, supply chain strategi menurut Hawley terdapat 4 aspek. Yang pertama yaitu efisien supply chain strategi, kemudian responsive supply chain, kemudian agile supply chain strategi, dan yang terakhir resedging supply chain strategi. Untuk aspek yang pertama, yaitu efisien supply chain strategi. Pada strategi ini atau sistem ini berfokus untuk penurunan biaya ketika proses supply chain berlangsung. Di samping itu, sistem ini memiliki tujuan yang diantaranya untuk mendapatkan biaya yang paling minimum dari supply chain itu sendiri, dan yang kedua untuk memprediksi banyaknya jumlah permintaan yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian kondisi terbaik untuk efisien supply chain strategi. Yang pertama yaitu ada market karakteristik yang memiliki 4 aspek, yaitu siklus ketahanan produk kurang dari 2 tahun, permintaan produk menjadi lebih mudah diperkirakan, variasi produk menjadi lebih sedikit, dan yang terakhir mengutamakan produk yang fungsional sehingga produk tersebut dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Untuk yang kedua yaitu karakteristik proses yang juga terdapat 4 aspek. Yang pertama yaitu pengiriman dalam jumlah yang besar. Kemudian pemanfaatan pabrik dengan terus-menerus atau pabrik digunakan setiap hari. Yang ketiga yaitu pemrosesan batch secara besar-besaran. Dan yang keempat, pembelian dengan skala yang besar. Kemudian untuk aspek kedua, terdapat responsive supply chain. Strategi ini merupakan strategi yang berfokus pada reaksi kecepatan untuk permintaan yang tidak terduga. Selain itu, strategi ini memiliki tujuan, yaitu 3 tujuan, yang diantaranya 1. Mempertahankan barang yang memiliki permintaan tinggi. Kemudian, mengurangi barang yang sudah lama atau old stock, sehingga barang tersebut tidak terlalu lama disimpan dan tidak mubazir. Dan yang terakhir, meminimalisir terjadinya penurunan harga. Karena jika barang yang sudah lama disimpan secara terus-menerus, kemungkinan turun harganya lebih besar daripada kenaikan harganya. Kemudian, strategi responsive supply chain. Terdapat 3, yaitu menetapkan kesepakatan terhadap penjualan yang tidak pasti. Penyimpan stok tidak dilakukan dalam jumlah besar, dan permintaan harus direspon dengan cepat. Kemudian kondisi terbaik untuk responsive supply chain yaitu strategi ini memiliki karakteristik pasar dan terdapat 6 aspek. Yang pertama, penurunan harga pada akhir musim, siklus daya tahan produk kurang dari 1 tahun, permintaan yang tidak dapat diprediksi atau lebih dari 40%, kemudian waktu yang relatif singkat untuk memesan
produk atau dapat diartikan lebih dari 2 minggu, kurang dari 2 minggu, kemudian variasi produk yang banyak, dan terakhir margin yang tinggi, artinya di atas 20%. Untuk responsive supply chain trade-off. Untuk urutannya yaitu yang pertama dialirkan melalui supplier, kemudian supplier mengirimkan kepada distribusi, dan distribusi itu merupakan bahan masih mentah sehingga dimasukkan ke manufaktur untuk diproses untuk menjadi bahan yang sesuai dengan pesanan konsumen. Kemudian oleh manufaktur didistribusi lagi melalui pengiriman untuk menjadi barang retail. Aspek berikutnya yaitu Agile Supply Chain Strategi. Yang pertama yaitu fokusnya terhadap sikap responsif dan fleksibel, yang artinya mengikuti kebutuhan para pelanggan dan sekalian melakukan perlindungan terhadap risiko gangguan pasokan nantinya. Yang kedua tujuannya yaitu untuk mempersingkat waktu tanggap atau respon saat kondisi penawaran dan permintaan berubah secara tiba-tiba. Next. Berikut aspek dari agile strategi, yaitu ada relationship, di mana yang pertama banyaknya kolaborasi, yang kedua mudahnya berkoordinasi, yang ketiga mudahnya komunikasi, dan yang keempat mudahnya bekerja sama. Dan yang aspek kedua yaitu sensitivitas, di mana yang pertama tingginya tingkat kewaspadaan, yang kedua mengetahui perubahan yang terjadi secara cepat, dan yang ketiga penginderaan pasar. Next. Untuk aspek berikutnya yaitu proses, di mana memanfaatkan penundaan, yang kedua tingginya proses integrasi, dan yang ketiga kapasitas inventaris. Untuk yang fleksibel atau aspek yang fleksibel yaitu pertama responsif terhadap lingkungan bisnis, yang kedua mampu beradaptasi dengan cepat, dan yang ketiga dapat mengubah operasi bila ada permintaan baru. Next. Aspek berikutnya yaitu informasi, di mana yang pertama banyak koneksi, yang kedua perdagangan elektronik, dan yang ketiga perusahaan online. Next. Berikut merupakan base condition for agile strategi. Yang pertama jelas, di mana yaitu produknya inovatif, yang kedua volumenya yang sedikit, ketiga permintaan yang tidak dapat diprediksi, yang ketiga keuntungannya tinggi, dan yang terakhir permintaan yang bervariabel. Next. Berikutnya aspek yang keempat yaitu risk hedging supply chain strategi, di mana aspek ini yaitu berkaitan dengan urusan gangguan pada supply. Tujuannya yaitu mengumpulkan sumber daya dan meminimalkan kerusakan pada supply. Next. Untuk benefitnya sendiri dari aspek ini yaitu memanfaatkan sumber daya, yang kedua mengurangi efek dari supply, yang ketiga langkah paling baik dalam hal pertukaran biaya dan pelayanan. Next. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.